Bro, Hmm, bro, apaan? lu tahu G30 SPKI nggak? Kagak. Seriusan lu nggak tahu? Serius? Gak tau. Lu nggak pernah sekolah apa? Sekolah buset. Sini dah, coba lihat nih. Bentar. Kagak mager. Ini bener dong, lihat ini. Apaan? Tuh, Iya tuh. Apaan gitu tuh? bentar, coba lihat. 55 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan satu negeri. Partai Komunis Indonesia ingin merebut tampuk kekuasaan dengan merebut 7 jenderal besar negeri ini. Mereka menyiksanya di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Lubang Buaya. Kita sudah tahu radikalnya mereka dan kekejaman yang mereka lakukan. Namun, tahukah kita apa yang mereka perjuangkan dan kenapa mereka seperti itu? Untuk memahami itu, kita perlu pahami dulu ideologi komunis ini tidak hanya terbatas pada Partai Komunis Indonesia. Komunis adalah sebuah ideologi yang menjunjung kesamarataan derajat antara tiap orang, bersifat ateis, sehingga menghalalkan segala cara yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya. Sederhana bukan? Namun bagi kita, tidak sesederhana itu memahami apa ideologi ini. Sangat penting bagi kita untuk memahami secara jelas apa itu komunis. Kenapa? Karena ideologi ini sangat bertentangan dengan agama Islam. Serta kita sebagai warga Indonesia punya sejarah kelam dengan pemberontakan partai yang menganut ideologi ini. Tidak hanya satu, namun beberapa kali pemberontakan. Lantas, kenapa ideologi ini tidak bisa diterima di Indonesia? Karena memang ideologi ini itu tidak sepemahaman dengan pandangan dua negara dan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus paham betul ideologi ini. Ditambah lagi pada zaman sekarang, negara kita sedang dilanda krisis dengan banyak yang masuk ideologi-ideologi asing. Banyak orang yang berniat jahat pada negeri ini, ingin merebut kekuasaan di negeri ini dengan cara merubah ideologi bangsa ini. Karena itu, kita harus paham betul bagaimana cara komunis ini berpikir supaya kita waspada dan tidak terjebak dalam ideologi ini. Mari kita masuk kepada inti pembahasan. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965. Jenazah 6 jenderal dan seorang perwira pertama yang dibunuh oleh PKI. Kan, bagi 7 pahlawan revolusi. Die unpassendste aller Parolen! Sebelum kita membahas tentang apa itu ideologi komunis, kalau kita pahami bahwa komunis ini adalah sebuah ideologi, bukan sebuah agama. Ideologi itu berbeda dari sebuah agama. Komunis secara umum diperkenalkan oleh Karl Marx dengan mengeluarkan statement dalam manifesto yang ia tulis bersama Friedrich Engels yang berjudul Manifesto Komunis. Manifesto itu disebarkan pada tahun 1848. Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hiller, Kerajaan Prusia. Karl Marx berasal dari keluarga kecil Yahudi yang tinggal di dalam tembok ghetto. Keluarga Marx ingin keluar dari lingkungan itu dan benar-benar menampakkan kaki di dunia nyata. Akhirnya keinginan tersebut dijalani juga. Meski untuk itu, keluarga Marx harus rela dikucilkan oleh kalangan Yahudi karena meninggalkan agamanya, dan ayahnya membantu istrinya sendiri menjadi Katolik dan merubah namanya menjadi Heinrich. Dalam kehidupan Marx, perjalanan karir sang ayah menjadi pemicu tersendiri tentang sikapnya. Suatu kali dalam sebuah jamuan makan malam di lingkungan rumahnya, ayah Marx mendapat sebuah kesempatan untuk berbicara di depan orang ramai. Ia berbicara tentang ide-ide reformasi sosial dan politik, sebuah tema yang pada saat itu sangat dihindari oleh banyak orang. Pidato itu dengan cepat mendapat perhatian negatif dari para politisi, penyedia sosial, bahkan polisi di lingkungannya. Karena tak ingin mengalami perlakuan keluarga-keluarga Yahudi yang mengusilkannya di lingkungan baru, ayah Marx menarik semua isi pidato yang disampaikannya. Ia meminta hadirin yang ada pada saat itu menganggap bahwa apa yang ia katakan tadi hanyalah sebuah igauan tidak jelas pada siang hari. Peristiwa ini meninggalkan kepedihan yang sangat kronis bagi hati Marx, yang saat itu ia baru berusia 16 tahun. Bayangkan, orang harus rela mengorbankan sikapnya, prinsip hidupnya, hanya untuk diterima lingkungan sekitar dengan dalih agama. Maka tak heran, salah satu kredo yang dikenal dari Marx, agama
adalah candu. Marx sempat berkuliah hukum di Universitas Bonn. Namun ia meninggalkannya dan terjun ke dunia filsafat. Ia menggabungkan diri dengan kelompok-kelompok pengkajian yang mengaji tentang pemikiran-pemikiran dan karya dari Hegel di ruang bawah tanah di gudang-gudang penyimpanan anggur. Tak lama setelah itu, Moses Hess, seorang Yahudi kaya, menawarkan posisi pekerjaan di perusahaan penerbit miliknya. Karir Marx dalam penerbitan Hess meroket dengan sangat kilat. Dari seorang editor muda, dia menjadi seorang pemimpin redaksi. Setiap kali menulis, perlawanan selalu datang dari orang-orang. Serangan utama Marx adalah budaya feodal dari pemerintah Prusia dan sistem kapitalis yang merugikan rakyat. Karl Marx menjadi seorang pemikir independen, tapi juga seorang otoriter. Ia juga menjadi propagandis sosialis nomor 1 pada saat itu. Menurut Marx, sudah waktunya bahwa sosialisme untuk menuntut dan mendesak, bukan hanya ide-ide. Karena sosialisme bukanlah menuntut hak-hak, tetapi mendirikan tatanan baru yang memberikan hak-hak. Kemudian dalam proses inilah, Marx bertemu dengan orang yang kelak menjadi sahabatnya, yang paling setia sampai akhir hayatnya, membiayai hidup Marx yang miskin. Ia juga seorang sahabat yang amat yakin bahwa pemikiran-pemikiran Marx akan lebih abadi dari diri Marx sendiri. Ialah Friedrich Engels. Pada saat itu di Jerman sudah berlaku sistem kapitalis, yaitu sistem yang membedakan antara kelompok minoritas yang memegang faktor produksi yang disebut sebagai bourgeois dan juga kelompok mayoritas, yaitu para buruh yang bekerja untuk para bourgeois dan disebut sebagai proletar. Keadaan seperti ini membuat kesenjangan sosial yang sangat kontras pada saat itu. Karena faktor inilah, Karl Marx berusaha membuat suatu sistem yang menyamaratakan derajat setiap orang. Sebenarnya penentangan terhadap kebijakan kapitalis sudah sering terjadi di Eropa pada saat itu. Namun yang membedakan antara ide Marx dengan yang lain adalah Marx menambahkan buruh pada peran yang terpenting. Seperti ditulis sejarawan Hal Draper, Marx adalah figur pemimpin utama dalam sejarah sosialisme yang secara prinsipil mengadopsi posisi yang mendukung serikat buruh dan serikat buruhisme. Marx dan Engels bertemu pertama kali di kota Cologne pada tahun 1842. Ketika itu Marx adalah editor muda koran radikal Die Rheinische Zeitung, sementara Engels baru saja menjalankan tugas wajib militernya. Tetapi kerjasama intelektual dan politik keduanya baru benar-benar terjadi ketika mereka bertemu di Paris, Prancis pada tahun 1844, 2 tahun kemudian. Pada tahun 1845, karena aktivitas politiknya, Marx dideportasi dari Prancis dan kemudian ia pindah ke Brussels, Belgia. Di tempat yang baru ini, Marx justru berada di tengah-tengah perjuangan komunis Eropa yang menghubungkan dirinya dengan para sosialis yang ada di Paris, London, dan Cologne. Untuk menguatkan ide dan organisasinya, Marx bersama dengan Engels membentuk Communist Correspondence Committee pada awal tahun 1846. Komite ini kemudian membangun kontak dengan gerakan buruh di Inggris, Prancis, Jerman, dan Belgia. Komite ini juga membangun kontak dengan para pimpinan dari League of the Just, yaitu Liga Keadilan. Liga Keadilan merupakan organisasi rahasia yang dibentuk pada tahun 1836 oleh para buruh Jerman yang ada di Paris. Organisasi ini memiliki cabang di Inggris, Jerman, dan Swiss. Yang menjadi motor dari organisasi ini adalah Wilhelm Wetling, seorang penganut komunis utopia. Pada 12 Mei 1839, Liga ini ikut dalam pemberontakan di Paris yang dimotori oleh buruh revolusioner. Pada tanggal 6 Juni 1846, Marx mengirim surat kepada Liga Keadilan untuk ikut mendirikan Communist Correspondence Committee di London. Ide ini disambut baik oleh Liga Keadilan. Mereka menekankan kesamaan ide antara Liga Keadilan dan Marx yang menolak perjuangan buruh melalui konspirasi ataupun yang mengaitkannya dengan agama. Upaya ini berhasil mendorong Liga menjadi sebuah organisasi yang profesional. Dalam kongres mereka yang pertama di bulan Juli 1847, Engels hadir mewakili Communist Correspondence Committee dari Paris. Sementara dari Brussels diwakili oleh Wilhelm Wolff, karena Marx tidak bisa hadir akibat masalah keuangan. Kemudian di kongres pertama inilah Liga Keadilan berubah nama menjadi Liga Komunis. Moto Liga Komunis adalah buruh di seluruh dunia, bersatulah. Seruan ini kemudian dalam waktu 17 tahun kemudian hingga sampai sekarang menjadi legenda dan pekikan buruh-buruh di seluruh dunia. Marx adalah seorang yang temperamental, tak sabaran, pemabuk, perokok berat, dan suka sekali makan makanan yang tidak sehat. Dengan gaya hidup seperti itu, ia telah mengorbankan livernya sendiri. Bahkan ia jarang ke kamar mandi hanya untuk mencuci mukanya sendiri. Sampai akhir hayatnya, ia selalu punya masalah dengan uang. Bahkan ketika ia berkuliah di Fakultas Hukum, ayahnya pernah mengirim surat untuk meminta pengertian dari Marx. Suratnya berbunyi seperti ini. Saat ini kamu baru 4 bulan menjalani kursus hukum. Tapi kamu telah menghabiskan $280. Kami tak lagi punya uang sampai musim dingin nanti. Demikian tulis ayah Karl Marx pada Februari 1838. 3 bulan setelah berkirim surat, sang ayah pun meninggal. Namun, jangankan bersedih. Menghadiri pemakaman ayahnya saja, ia tak sudi. Karl Marx kemudian, seorang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri ini, berusaha menciptakan sistem dan tatanan untuk menolong orang lain. Komunisme masuk ke Indonesia, dipelopori oleh Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snifflet. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Bars, Hendrikus mendirikan Indisch Social Democratische Vereniging atau biasa disebut sebagai ISDV.
Setelah keberhasilan revolusi komunis di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya Syarikat Islam pimpinan Smaun. Kemudian SI terbelah menjadi dua, SI Merah dan SI Putih. Akhirnya SI Merah lah yang menjadi Partai Komunis Indonesia serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, dan terakhir 1965 yang mengakibatkan kejatuhannya Presiden Soekarno. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunisme dari Sniflit di ISDV. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Sniflit. Keduanya melihat celah di SI, sehingga secara perlahan memasukkan ideologinya. Telah merupakan lowongan baik bagi ide-ide radikal yang dimasuki oleh Semaun dan Darsono, yang tadinya diinspirasikan oleh Sniflit, kata Muhammad Atta dikutip dari buku Bung Hatta Menjawab. Komunis secara nyata mungkin memang tidak ada di negeri kita, namun bukan berarti mereka sudah punah. Republik Rakyat Cina, Laos, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara sampai sekarang masih menganut ideologi komunis ini. Hal ini membuktikan bahwa sampai sekarang ideologi ini masih ada, serta dengan adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah kita dengan Cina, tidak bisa dipungkiri bisa jadi ideologi komunis yang dianut Cina disusupi masuk ke Indonesia. Di antara paham-paham yang sejalan dengan komunis adalah ateisme. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Seger banget ya dari hari ini. Gimana Allah ngasih jalan gratis ini buat kita? Emang lo percaya ada Tuhan? Percayalah, emang lo enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena Tuhan itu pencipta alam, ya kan? Tapi pencipta alam itu bisa dijelasin sama sains modern. Terus buat apa ada Tuhan? Tuhan itu cuma penjelasan orang dulu aja yang nggak bisa ngejelasin penciptaan alam ini. Terus kalau alam ini nggak ada, yang nyiptain siapa? Alam ini cuma kebetulan. Lo harus banyak baca buku sains dah. Coba gini deh, bentar. Nih, kalau gua lempar di batu-batu bersamaan, terus bakal jadi satu, lu percaya nggak? Ya percaya sih, walaupun kemungkinannya kecil. Terus kalau gua lempar batu ini dan sekali lempar langsung bikin barisan, lu percaya nggak? Lu pas SMA IPA kan? Iya. Berarti lo udah belajar biologi, fisika, kimia gitu-gitu kan? Iya. Pasti lo nyadar dong, di alam ini semuanya ada keteraturan. Mulai dari laki-laki nikah sama perempuan, kalau hujan ada siklusnya, tiap 4 tahun ada tahun kehabisan, matahari terbitnya dari timur. Terus kalau makhluk hidup tinggal di planet nggak boleh suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, iya kan? Sekarang pertanyaan gue, gimana ceritanya keteraturan itu bisa ada hanya dengan kemungkinan? Bahkan batu ini, kalau mau disusun rapi juga harus kita yang susun. Kalau ada kota ledakin sama bom, pasti bakalan hancur satu kota. Gimana ceritanya ledakan Big Bang bisa bikin elemen teratur ini? Bumi ini berevolusi kepada matahari. Planet-planet yang lain di orbitnya masing-masing. Mereka berjalan rapi dan teratur seperti tentara yang diperintah. Jutaan hewan, tumbuhan, manusia yang saling membutuhkan tanpa saling mengganggu yang lain dalam keteraturan yang luar biasa. Siapa yang punya kekuatan untuk ikut campur dalam keteraturan yang luar biasa ini? Kecuali Allah, yang pengetahuannya abadi dan kebijaksanaannya tak berakhir. Karena jika seseorang yang tak bisa mengatur ciptaan itu ikut campur dan merusak persiapan itu, dia pasti akan mengacaukannya. Lu paham nggak? Materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata. Dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Orang-orang ini adalah para pengusung paham ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata seperti harta, uang, kendaraan, dan sebagainya. Bro, apa kabar, men? Baik, lo gimana? Gue mah baik selalu, atuh. Oh gitu, lo dari mana sih? Gue jalan-jalan nih, capek banget. Gue Seriusan? iya, sama teman-teman gue. Aduh, kemana aja gue cariin tadi. Ngegas dong, terus gue jalan-jalan belakangan ini. Ya Allah, punya duit dulu ya? Iya. Asik. Oh iya bro, tadi nyariin lu. Lah, seriusan? Iya, katanya mau nagih utang. Terus dia kemana? Gak tahu, katanya kalau nggak nagih utang laporin gimana tuh. Gimana ya? Emang lu kenapa sih pengen ngutang begitu? Jadi ceritanya kemarin gue ke GI. Terus? Nah, Nike lagi ada internet promo. Dari 10 juta yang ini, harganya ke 6 juta. Terus? Uang jajan gue cuma 3 juta. Ya 3 juta lagi gue minjem ke dia. Oh gitu. Bagus nggak? Bagus sih, cuman bukan gitu bro caranya. Lu kan punya duit seadanya. Iya. Jangan paksain juga bro, kalau nggak bisa mah. Ya abis gue pengen. Bro, bukan gitu. Terus gimana solusinya tuh? Kapan lu bayar? Mana ya, gue juga bingung. Ya Allah. Yaudah gini deh, gue talangin dulu 3 juta gimana?
Ya kali gue gak mau. Tapi itu satu syarat bro. Apaan tuh? Lu jangan ngulangi kesalahan lagi, soalnya kan kita juga semua yang kena. Gimana? Oke deh. Oke? Oh iya bro, itu kan uang lu udah habis tuh buat beli sepatu semuanya. Lu makan gimana tuh? Kan ada lu gimana sih? Ya Allah bro. Oh iya bro, gua makan banyak bro. Seriusan? Banyak banget. Gue lapar banget asli. Udah ayo. Kali nggak ayo. Ayolah. Terakhir, sekularisme. Dalam penggunaan masa kini, secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Contohnya pada zaman sekarang, banyak orang yang jika berbicara tentang sesuatu, dia akan berkata, tidak usah bawa-bawa agama. Itu gaya bicara orang-orang sekuler. Jess. Masa tadi siang kan gue nonton TV. Nonton apa? TV. Masa Pancasila mau diganti jadi RUU HIP kalau nggak salah namanya. Jadi yang awalnya Pancasila jadi 5, sekarang jadi 3, jadi Trisila. Terus yang ketuhanan yang Maha Esa yang pertama jadi yang paling bawah, diganti juga ketuhanan yang berkebudayaan. Aneh nggak sih? Biasa aja kali gitu doang ya lah. Oh biasa sih, yang mana bisa lah. Tahu sendiri Indonesia budayanya banyak. Kalau nggak masuk di budaya Indonesia, masa agama kita juga nggak bisa masuk sih? Ya elah, di Indonesia bisa nggak ada keagamaan juga nggak apa-apa kan? Wah, udah nggak usah bawa agama deh. Allah nurunin agama untuk mengatur jalan hidup manusia. Dari mulai lu cebok sampai urusan agama sama urusan negara itu udah diatur. Tanpa agama yang mana bisa, agama udah ngatur semuanya. Udah, kecil lu. Jika di Indonesia diterapkan ideologi komunis, maka kita tidak akan melihat Indonesia seperti sekarang ini. Setiap orang tidak akan punya hak kebebasan berpendapat. Seseorang tidak akan punya kesempatan untuk maju lebih dari yang lainnya, karena semuanya sama rata dan tidak ada kepemilikan. Semua orang yang dikira pemerintah akan memperlambat kemajuan bangsa komunisnya akan dibinasakan dengan tanpa rasa bersalah. Yang paling parah adalah ideologi ini tidak percaya dengan Tuhan, alias ateis. Dengan sifatnya ateis itu kemudian mereka bisa mengalahkan segala cara yang bisa mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Sebagai seorang muslim yang beragama secara total, lahir dan batin, kita tidak akan bisa beragama secara total. Tidak akan ada ekonomi Islam, tidak akan ada politik Islam, karena semuanya pasti dilarang. Dan ideologi komunis sudah pasti bertentangan dengan Islam. Mereka pasti akan memusuhi Islam. Bisa kita lihat 55 tahun yang lalu ketika mereka melakukan pemberontakan dengan menculik 7 jenderal besar untuk mengambil kekuasaan. Ayo bilang, mana dorong? Bilang! Kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Begitu juga pada ketika mereka mengeksekusi para santri dan ulama, juga untuk mengambil kekuasaan. Namun itu semua tidak ada yang berhasil.
Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Video ini hanyalah series dari apa komunis itu. Masih banyak hal yang harus kita pahami dari ideologi ini. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Hal itu kemudian yang membuat kita harus berpegang teguh kepada ideologi Islam. Karena pada hakikatnya semua ideologi yang dibuat manusia pasti akan ada kelemahannya. Namun hanya ideologi Islam lah yang benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Iya, makanya lu sekolah biar tahu sejarah. Iya, besok datang sekolah